Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak orang tua kita sepuh Bapak Kiai Haji Usu yang saya hormati, Bapak Imam dan para jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha dan pertolongan Allah SWT. Saya pastikan jamaah kita ini semua punya HP ya. Dan bahkan ada orang miskin di zaman saat ini, paling miskin itu paling tidak di rumah ada 3 HP. Saking pentingnya HP. Bahkan orang dengan HP itu bisa stres, Pak. Bagaimana perasaan Bapak kalau HP itu lemot? Bagaimana Pak? Risau. Wah, ini HP ini masalah. Pokoknya cerita ke teman, cerita ke semua orang. Ini mesti banting saja nih. Atau apa ini, ganti sel. Ganti seluruhnya. Risau Pak. Bagaimana kalau HP kuota tidak ada Pak? Perasaan kita gimana Pak? Hancur seperti kembali ke zaman tahun 80-an. Wah ini ribet, ini masalah tidak ada kuota. Yang jadi persoalan pertanyaan saya, berapa banyak yang orang risau seperti itu ketika imannya lemot? Aduh ini saya ini sholat masalah. Ini baca Al-Quran masalah. Aduh, berapa banyak yang begitu Pak? Orang bisa berjam-jam dengan HP. Berapa banyak yang bisa berjam-jam dengan Al-Quran? Maka dalam ilmu digitalisasi, IT, itu ada namanya kalau komputer harus upgrade. Kalau dia sudah tidak bisa lagi, itu upgrade menyesuaikan Pak. Di HP juga begitu. Ada namanya dengan install ulang, restart. Untuk memperbaiki lagi. Nah sekarang hadirnya Ramadan sebetulnya dalam rangka itu. Bagaimana upgrade kita punya iman Pak. Yang 11 bulan kemarin hancur. Dagang kita mungkin tidak benar, diperbaiki dengan Ramadan. Solat tidak benar, diperbaiki dengan Ramadan. Baca Al-Quran tidak benar, diperbaiki dengan amal-amal lain pun demikian. Ini mau di-upgrade. Maka karena itu kemudian Ramadan bernilai yang besar. Allah sebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang jangankan mengisi dengan Ramadan, dia baru bergembira, senang saja berjumpa dengan Ramadan, itu sudah diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Apalagi momen Ramadan kita pergunakan dengan maksimal. Maka ada 3 hal poin penting yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Siapa yang berjumpa dalam Ramadan dengan Ramadan, ada 3 poin utama yang mesti dia buat selama Ramadan. Saya mau sampaikan 3. Tapi hari ini subuh saya sampaikan 1 saja. Yang 2 Bapak dan Ibu nanti googling saja. Maksud ditanya di Google. Supaya sama-sama belajar. Atau tanya nanti. Pertama, yang mesti dibuat dalam Ramadan itu yang pertama dan utama sekali meningkatkan sholat. Bukan yang lain Pak. Kalau begitu makanya aneh kalau ada orang yang ribut dengan sholat tarawih Pak. Baru yang ribut juga tara sholat. Ribut 20, 80 tara sholat juga dia. Ini mau ditingkatkan Pak. Sholat-sholat sunat, ba'diyah, qabliyah, sholat sunat, rawatib, sholat sunat, mutlak, ditingkatkan. Kenapa ini jadi ukuran Pak sekalian? Karena kalau orang puasa, makanya ini Bapak sekalian, aneh bin ajaib. Kalau ada orang Islam, mengaku Islam, dia bangun sahur, nanti dia tahan lapar sampai dengan berbuka, tapi dia tara sholat. Ini keajaiban dunia yang ke-8. Ada orang puasa tara sholat. Maka yang pertama diperbaiki dengan Ramadan itu tingkatkan sholat Pak. Aneh juga kalau orang sholat tarawih mau berjamaah. Sholat fardu dia tinggalkan berjamaah. Ini bukan aneh, lucu Pak. Tarawih mati-matian Pak. Tapi sholat fardu tinggalkan sekalian. Ini bulan latihan, syahrul tarbiyah.
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Para ulama menafsirkan ma bi anfusihim itu jangan diartikan dengan keduniaan. Ini ayat ini untuk usaha, bukan. Kalau kita tidak usaha kita akan mati. Allah tidak akan berikan rezeki kepada kita. Ayat ini tentang hati kita iman. Yang mau diperbaiki itu ma bi anfusihim. Apa yang ada dalam diri kamu, hati kamu yang perlu diperbaiki. Ramadan mengupgrade kita punya iman, Bapak sekalian. Maka rugi ada orang mengaku beriman, tapi ketika berjumpa dengan Ramadan, dia membiarkan Ramadan begitu berlalu, Pak. Dan ini penyakit kita, penyakit umat Islam di mana-mana begitu, Pak. Penyakit yang paling parah, Pak. Sehingga di mana-mana kita dapati masjid bertahan 10 hari Ramadan, selesai itu kembali tradisi kita. Mulai, Pak, kemajuan. Sapnya yang maju. Ada masjid, Masya Allah. Itu yang subuh juga tidak ada. Bukan di sini, di kampung-kampung, Pak. Dan persoalan penyakit kita. Kenapa? Karena waktu pertemuan dengan Ramadan tidak menjadikan sholat sebagai prioritas peningkatan. Ada ketakutan ketika tinggalkan sholat. Ada ketakutan kalau tinggalkan berjamaah. Itu baru dia naik, Pak, naik level, upgrade, Pak, naik level. Sekalian yang sama-sama dimulakan setelah, maka pastikan para nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Minta kepada Allah untuk bagaimana jadikan solat sebagai modal utama kepada keluarga agar tidak meninggalkan sholat. Dan itu juga yang Allah wanti-wanti kepada kita sekalian, Mas sekalian. Fa khallafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Nanti akan datang satu zaman di mana banyak orang mewariskan generasi yang melalaikan sholat. Nah, ini generasi kita, Pak. Boleh silakan. Kalau konser musik dengan panggilan azan mana yang lebih banyak, Pak? Konser musik itu orang muncul di mana-mana, Pak. Apalagi kalau sudah bilang goyang gemoi, Pak. Itu semua kaki tangan bergerak. Tapi kalau azan berbunyi, berapa generasi muda kita, Pak? Generasi kita terjebak. Sampai di masjid juga tuh masih main game, Pak. Nah, oleh karena itu, Pak sekalian, kenapa sholat? Karena sholat itu ibarat angka 1. Sholat itu angka 1. Bapak haji, umroh, sedekah, puasa, itu nolnya. Kalau di depan tidak ada 1, biar nolnya 1000 tidak bermakna. Bapak mau apapun tidak bermakna, 000, karena di depan tidak ada angka. Sholat 1 angka 1-nya, Pak. Baru menjadi bermakna amal kita. Oleh karena ini membiasakan, Bapak sekalian. Ini Ramadan biasakan, biasa kepada. Bahkan saking pentingnya sholat, Bapak sekalian. Kalau puasa, kita puasa, Pak. Sambil nonton televisi bisa. Tidak batal puasa. Sambil salawatan bisa. Kita haji juga begitu. Pergi haji bisa sambil salawatan. Tapi kalau sholat tidak bisa. Sholat sambil nonton televisi batal. Sholat sambil salawatan batal. Pentingnya sholat sekalian. Karena itu menjadi perhatian kita bersama. Ini penyebab kehancuran umat Islam itu karena umat Islam sendiri. Kita nih, Pak. Apanya? Sengaja meninggalkan sholat. Ini penyakit paling utama, Pak. Biang kerok kerusakan umat Islam itu karena umat Islam sendiri dengan sengaja meninggalkan sholat. Bukan tidak sengaja, sengaja. Kalau tidak sengaja tinggalkan sholat, misalnya dia ketiduran. Itu tidak sengaja. Tapi ini lahir dalam keadaan Islam, ada yang diqamat, ada di azan kupingnya. Tapi ketika azan untuk panggilan sholat tidak datang. Ikut panggilan sholat. Panggilan Allah. Oleh karena itu pembiasaan restart kita, iman dengan Ramadan ini menjadi hal yang mutlak, Pak. Semua, ini sisi ini banyak perimbangan. Bapak dan Ibu lihat di kendaraan juga begitu, kendaraan kita punya itu. Itu tidak berjalan terus. Tapi harus ada mati care, uji care lagi ulang. Kenapa? Supaya nanti waktu dia diuji care, dia jadi bagus, nanti berjalan enak lagi.
Maka kita orang beriman Ramadan ini kita nedokin sebetulnya. Maka yang utama, Bapak sekalian, ini pesan-pesan Bapak sekalian. Utama adalah niat memperbaiki sholat. Seluruh umat Islam ini, Pak. Jangan biarkan orang anak-anak yang telah balik sholat kecuali dia datang ke masjid. Ibu-ibu juga begitu. Jangan biarkan suami sholat di rumah kecuali suami disuruh, diusir datang ke masjid. Jangan biarkan anak-anak yang sudah balik sholat di rumah kecuali dia datang berjamaah ke masjid. Baru kemudian di situ akan ada nilai kualitas umat Islam. Bapak dan hadirin yang sama-sama dimulakan Allah Ta'ala. Karena itu kualitas kita itu tergantung kepada perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Dan perintah terbesar adalah sholat. Ini kita harus ulang-ulang Pak, ini sholat Pak. Yang tidak diulang-ulang saja banyak yang tinggalkan, apalagi tidak diulang-ulang Pak. Maka anak-anak juga begitu Pak di rumah. Ini masih disuruh terus Pak, diajak. Sampai pentingnya itu Nabi perintahkan, muru auladukum, perintah anakmu untuk sholat. Ketika umur berapa? Latihan dia 7 tahun. Latihan sholat anak-anak Pak. 10 tahun dia belum mau sholat, pukul. Diberikan peringatan. Nah kalau yang anak 10 tahun tidak sholat diberikan peringatan pukul, kalau yang besar gigi so ompong, rambut so uban, tak mau sholat, bagaimana kira-kira Pak? Katong gantung saja Pak. Penting Pak sekalian. Oleh karena itu dia menjadi pendorong utama dalam perbaikan amal umat Islam, perbaikan kebaikan umat Islam. Kalau umat ini tinggalkan sholat, sekalian, tidak mungkin kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Tidak akan dapat Pak sekalian. Kata kunci di sholat. Mau kita mau haji 10 kali, mau umroh 10 kali, bangun masjid Pak, tara sholat, masalah. Biang kerok persoalan di sholat ini Pak. Dan itu Allah dan Rasul menjamin. Karena pasti dengan sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat akan merubah sikap hidupnya, kehidupan lingkungannya akan dirubah dengan sholat, tatanan kehidupan. Nabi berikan contoh dan para sahabat bagaimana semua persoalan diselesaikan dengan sholat. Tapi yang terakhir di akhir zaman juga begitu. Ibu sekarang ini makanya ibu tidak perlu lagi lah. Kalau ada barang-barang hilang pergi ke dukun, itu sudah tidak zamannya. Kalau barang hilang pergi ke sholat saja. Coba sholat 2 rakaat, barang hilang Pak. Itu ketemu Pak, begitu takbir baru ingat. Allah, oh ya Allah tadi lupa, uang ada di bawah bantal. Jadi sholat tempat ingat barang yang lupa Pak. Kunci kececeran coba sholat Pak, 2 rakaat itu kita dapat kuncinya. Nah kita begitu Pak kualitas sholat. Yang sholat kualitas begitu saja, bagaimana kita tidak ada risau Pak. Oleh karena itu, mari sama-sama kesempatan kita masih berapa hari nih Pak. Baku ajak keluarga Pak. Masya Allah, jangan tinggalkan Pak. Jangan tinggalkan sholat. Ini yang pertama. Nanti ada kedua, ketiga, nanti Bapak dan Ibu cari sini. Browsing lah. Sekarang zaman sudah hebat. Tinggal browsing atau tanya guru-guru kita yang lain. Itu banyak hal yang perlu kita buat selama Ramadan ini. Sehingga kualitas Ramadan kita lebih bermakna insya Allah. Bapak dan sekalian berbahagia, semoga pertemuan subuh yang singkat ini Allah jaga kita bersama, berikan kekuatan lahir batin sampai selesai Ramadan, dan Allah pasangkan mahkota takwa di kepala kita bersama, keluar sebagai pribadi yang lulus dalam ujian selama Ramadan insya Allah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.